Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, yang saya beri garis bawah. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Syahadatnya Nabi Musa, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan, orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Setelah Nabi Isa membimbing untuk bersahadat, maka berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti. Dan kemudian Nabi Isa, menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai rukuk dan pakai sujud. Sebaliknya, ibu bapak saudara silakan melihat sendiri secara konkret, umat Kristiani di seluruh dunia ini sembahyang di gerejanya tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud. Mereka masuk ke gereja, duduk, atau kemudian gereja Katolik ada sebagian yang berlutut, tapi tidak ada satupun yang rukuk, apalagi sujud. Saya Malina Wijaya, izin stitch ya videonya Ibu Irene, seorang mantan Kristen, seorang mantan Katolik, seorang mantan pengikut Yesus Kristus. Ya kayak whatever lah ya, itu hak asasi. Never mind and don't worry. Saya Malina Wijaya, mantan Islam, memberi contoh kepada kamu sebagai seorang mantan Islam. Saya sekarang dengan iman saya sangat percaya diri, sangat eksklusif. Makanya saya siap bersaksi ke seluruh bumi, membuka ruangan apologet, menyampaikan kebenaran Injil, bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus.
sebagai Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Saya siap ditanya apa saja. Ya, kalaupun saya masih harus dibantu dengan teman-teman narasumber saya, itu sesuatu yang lazim. Nah, yang menjadi standar tertinggi saya itu adalah Alkitab. Kitab suci saya sekarang, yang saya yakini, yang saya percayai, itu adalah firman Tuhan. Satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Amin. Tidak pernah seupil pun saya mengais dari kitab suci mantan saya atau masa lalu saya. Itu sebagai bukti bahwa jika kita memang sudah memilih sebuah keyakinan, maka percaya dirilah. Lalu ada apa dengan Anda? Anda katanya mantan Kristen. Kenapa Anda ngotot dengan akidahmu yang sekarang masih mau menggunakan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu yang notabene milik umat Kristiani? Kocak bukan? Lucu bukan? Makanya Sister Iren, jujurlah jadi manusia. Jangan Anda menipu publik, berpura-pura memiliki iman yang baru, tapi masih menggunakan Alkitab atau kitab suci Anda, iman yang lama. Ayo dong, eksklusif jujur dengan akidahmu yang sekarang, imanmu yang sekarang, Quranmu yang sekarang. Satu hal lagi yang paling penting, Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah sejati yang nuzul ke dunia menjadi manusia, dan dia adalah Tuhan sejati, juru selamat umat manusia. Satu-satunya, ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tunggal, tidak dikloning, tidak diserupai, tidak kembar siam, tidak membelah diri. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ayo, silahkan kamu eksklusif dengan imanmu sekarang. Ingat, kitab sudah dipalsukan loh, ngapain dipakai lagi? Kiranya Yesus Kristus mengampuni dan memberkatimu. Teman-teman, itulah cuplikan video antara mualaf dan murtadi. Di dalam kesempatan ini saya memperlihatkan kepada kita semua perbedaan mualaf odong-odong dan murtadi yang benar-benar mempelajari Alkitab secara mendalam. Nah, di dalam video tersebut seorang mualaf, yaitu Rini Handono, kita melihat setelah ia mualaf, sering kemukakan bahas adalah Alkitab, kitab suci orang Kristen. Dan di dalam pembahasan Ustazah Irini Handono tersebut, ia melakukan cocok umologi dan mencocokkan kitab suci yang dia. Teman-teman, seharusnya Ustazah Irini Handono ini sebenarnya setelah ia mualaf, seharusnya ia memperdalam kitab suci yang dia yakini sekarang ini, yaitu Al-Quran, bukan Alkitab. Jelas tidak nyambung, Bu. Tidak nyambung sama sekali. Ya, seharusnya ibu harus memperdalam, memahami kitab sucinya, supaya Anda bisa memberikan makanan yang sehat kepada umat Anda, bukan Alkitab. Alkitab adalah kitab suci Anda sebelum Anda mualaf. Jadi kalau Anda bahas-bahas Alkitab untuk jemaat Anda, jelas tidak nyambung sama sekali. Jadi Anda keliru kalau Anda terus memperdalam Alkitab di dalam ceramah-ceramah Anda, sementara kitab suci yang Anda imani bukan Alkitab. Berbeda dengan Marlina Wijaya, ya, seorang mantan Islam. Ia memberikan contoh kepada ustadz yang ngaku-ngaku mantan biarawati itu, yang memberikan contoh yang baik dengan akidahnya sekarang. Marlina Wijaya ini, beliau sangat eksklusif bersaksi, memberitakan, menyampaikan kebenaran Injil, ya, yaitu tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, ungkapnya. Jadi inilah sesuatu hal yang benar ketika Marlina Wijaya ini murtad dan mengikut Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Terus mempelajari Injil Alkitab secara mendalam dan komprehensif. Ya, ini yang benar.
Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Irene Handrono yang tidak nyambung sama sekali. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Marlina Wijaya ini adalah sebuah teladan yang baik kepada para mualaf dan juga kepada murtadin. Ya, Anda murtad lalu Anda bersaksi, kemudian Anda tidak tahu kitab suci yang hanya menjejelekan agama sebelumnya. Itu tidak benar. Ya, saya tidak setuju kalau ada murtadin yang bersaksi di podcast lalu yang menjelek-jelekan imannya yang dulu. Ini murtadin yang perlu dipertanyakan imannya kepada Yesus Kristus. Yang seharusnya ia yang murtad percaya kepada Yesus Kristus. Yang seharusnya ia bersaksi memberitakan Injil, yaitu Yesus Kristus. Itu yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Marlina Wijaya. Ia sangat eksklusif untuk menyampaikan kebenaran Injil, yaitu Yesus Kristus. Bahkan ia berkata di luar Yesus tidak ada keselamatan. Inilah murtadin yang acungkan jempol untuk dia. Ya, jangan seperti murtadin yang odong-odong seperti yang terjadi baru-baru ini, yaitu Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap karena ia mengundang murtadin odong-odong, ya, bersaksi dengan kesaksian berbohong. Ini kesalahannya Pendeta Yusuf Manubulu. Ia tidak hati-hati di dalam menghadirkan narasumber seperti yang telah terjadi. Saya acungkan jempol untuk Marlina Wijaya sebagai murtadin yang cerdas, yang memahami Alkitab, memberikan defense terhadap tuduhan kepada iman yang dia yakini. Mantap. Jangan seperti Ibu Irene Handrono. Setelah mualaf, bukan Al-Quran yang dia pelajari, bukan Al-Quran yang dia saksikan, bukan iman Islam yang dia saksikan, tetapi apa yang dia saksikan adalah Alkitab dan mencocok-melogikan dengan kitab sucinya. Ini tidak nyambung sama sekali. Kalau mau bahas Alkitab, Bu, masuk Kristen, baru nyambung. Kembali murtad, baru Anda berhak membahas Alkitab. Tetapi kalau Anda mualaf, itu artinya Alkitab bukan kitab suci Anda. Kitab suci Anda sekarang adalah Al-Quran. Itu yang Anda bahas. Apa yang disampaikan oleh murtadin Marlina Wijaya sungguh-sungguh menantang dan menampar keras mukalaf kesiangan itu, seperti Ustadz Kainama yang tiap hari bahas Alkitab. Dia tidak pernah bahas Al-Qurannya. Ya, saya lihat konten-konten yang dia kemukakan, saya tidak pernah melihat dia membahas kitab suci yang dia junjung pada saat ini. Tidak pernah Kainama melakukan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah giat untuk menyerang Alkitab dan iman kekristenan. Kiranya video ini memberkati kita semua. Baik, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.